Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Di sini bersama Ade Mahnun, kembali lagi dalam obrolan santai. Bincang siang, menjelang zuhur. Kita akan bahas sedikit tentang bagaimana cara mengisi SUDS, Subjective Unit of Distress Scale, skala distress. Gitu ya. Beberapa kali pernah atau sering, hampir setiap kali saya mendampingi proses transendensi, ini selalu saya pakai karena ini instrumen yang sangat berguna, bermanfaat untuk mengukur seberapa progresif gitu ya. Apakah ada perubahan atau tidak. Nah, kita pakainya ini karena yang kita hadapi kan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kita sendiri yang bisa mengira-ngiranya kan. Katakanlah seperti marah, terus rasa bersalah, apati, shame, rasa malu yang mendalam, itu kan tidak bisa terlihat gitu. Tapi dia ada. Nah, dengan instrumen SUD ini yang create Bang Aswar ya. Jadi enak ininya, memudahkan kita. Ya memang sekali lagi, meskipun niatnya untuk mempermudah, kalau kita tidak mengerti bagaimana cara mengisinya, ya akhirnya dia hanya sebatas data informasi doang. Itu yang terjadi pada saya sendiri awal-awal Bang Aswar bikin kayak gini. Ini buat apa tuh Bang? Oh ternyata konteksnya adalah untuk mengukur seberapa intens perasaan kita ketika itu ya. Perasaan sedih biasanya untuk mengekspresikan suasana hati yang nggak enak. Kalau yang bahagia orang cenderung lupa, ya. Cenderung lupa. Dan memang kalau kita lihat dari keterangannya ini kan, ini sesuatu yang mengganggu pikiran ya. Dan kebahagiaan itu apakah dia mengganggu pikiran? Saya kira tidak. Justru itu yang kita cari kan. Nah, baru ketika kebahagiaan itu hilang, akhirnya kita terganggu. Bahkan mungkin merasa terancam. Oke, itu sedikit pendahuluan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin mencoba. Saya bantu bagaimana sih cara mengisinya. Gitu ya. Dan bagaimana mentransendenkan pikiran-pikiran atau sesuatu yang masih mengganjal gitu. Karena langkah awal kita perlu punya experience, pengalaman langsung, sehingga kita bisa mengidentifikasikan pengalaman itu untuk pengalaman-pengalaman yang lain. Misalnya di pertemuan yang lalu, ya ada Mas Bayu, ada Mbak Leli itu dengan pergolakan batinnya yang nilainya sama-sama 9-nya. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Leli sudah 0, tidak ada substansi gangguan yang muncul ketika mengingat peristiwa itu. Itu suatu transformasi ya, karena dia kan sebenarnya dari dalam. Nah, awal-awal memang perlu dibantu. Kalau enggak nanti meskipun ikut kuliah DOB, ikut kuliahnya Bang Aswar nanti, kalau kita merasa sudah bisa mengatasi sendiri, akhirnya stagnan. Oke teman-teman, ada yang mau coba saya bantu? Boleh tanya, silakan Mas Iskandar. Terima kasih Ustadz Ade dan teman-teman yang lain. Oh ya Mas deh, Mas atau Om ya. Ya Om ketuaan. Oh ya Mas Ade ya. Jadi gini, saya sih sedikit paham ya yang
kira-kira yang dijelaskan oleh Mas Ade. Tapi gini, saya dulu pernah punya pengalaman gitu ya, bahwa di dalam diri saya itu ada dorongan kuat gitu ya untuk melakukan bunuh diri. Oke. Itu terjadi beberapa kali. Nah, tapi di dalam diri saya itu hanya ada itu dorongan kuat itu tadi. Saya tidak tahu penyebabnya kayak gitu. Mas Ade mudeng nggak? Nah, kalau kita lihat skala ini kan ada itu ya, ada satu pikiran yang mengganggu gitu. Itu saya tidak tahu penyebabnya itu apa. Ya, Kayak ya, gitu, ya. cuma ada dorongan kuat aja gitu untuk melakukan bunuh diri gitu. Oke. Apalagi Dan kalau saya di tempat-tempat tinggi, kamu terjun kayak gitu. oke. Itu kuat sekali sampai saya tuh. Sampai sekarang nggak di tempat yang tinggi? Apa udah netral? Iya, kalau sekarang sih udah nggak itu ya. Cuma memang saya tuh masih mempertanyakan itu. Ya, 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 ya. Apa sebetulnya ya? Iya kayak gitu. Memang ini menarik ya perjalanan spiritualnya Mas Iskandar ini. Jadi kita tunggu aja nanti pencapaiannya. Karena kalau sudah tidak ada substansi gangguan yang meresahkan, artinya kan itu tidak masalah gitu. Kalau misalnya nilainya 3, 2, atau 1, ya itu maklum lah. Tapi kalau itu sampai 10 dan pengalaman ingin bunuh dirinya itu dekat-dekat ini, itu menarik untuk ditransendenkan. Saya menemukan beberapa ciri tulisan tangan ya. Saya mendalami grafologi juga. Beberapa kawan yang saya lihat ngepasi ya, ada ciri suicide. Ciri seseorang itu melakukan atau berniat untuk melakukan bunuh diri. Nah, kemudian saya konfirmasi, memang saya perlu hati-hati ketika mengkonfirmasi ini, karena tidak setiap orang akan nyaman ketika hal itu dibuka. Dan alhamdulillahnya beliau terbuka, dan akhirnya cerita kemana-mana. Cerita kekelaman hidupnya itu ya. Nah, di situ ketika dia cerita itu ya, pelan-pelan terjadi proses transendensi natural. Dan dia harus belajar seperti yang kita pelajari sekarang ini, agar apa? Agar sifatnya transformatif dari dalam. Kalau ngobrol saja, itu kan mungkin dia saat itu sudah cukup berdaya, tapi dia nggak ngerti strukturnya, nanti balik lagi. Nah, ketika itu saya dampingi dengan grafoterapi. Ya, karena tahunya baru grafoterapi ya cukup efektif. Ya. Cuman saya melihat dengan adanya perkembangan pengetahuan saya pribadi terkait dengan transendensi ini, sepertinya ini satu hal yang bisa dipertimbangkan gitu. Satu hal yang menarik untuk didalami dan ya disebarluaskan. Jadilah grafo transendensi. Di samping dia menulis secara tingkat kesadaran coba kita bangun juga. Memang syarat utamanya harus ada kesediaan dari yang bersangkutan. Nggak bisa kita maksa-maksa gitu kan. Kira-kira itu sih. Ada yang mau nambahin mungkin? Tadi ada yang dari Sidoarjo, Mbak Sandi. Mau dituntasin sekarang apa ntar? Belum tahu, Mas. Oh, nggak ada ide. Oke, apa yang mendominasi di pikiranmu sekarang terkait dengan pertanyaan yang diajukan itu? Kalau saya sendiri itu gimana ya? Kadang tuh tiba-tiba itu kayak ngerasa
pikiran tuh kayak beban gitu loh, sampai di badan tuh rasanya tuh ada yang kayak nggak beres gitu. Oke, tahan. Kalau kamu ingat itu lagi, itu tiba-tiba atau terpantik suatu peristiwa atau melihat sesuatu atau Kadang mendengar? tuh kalau lagi emosi atau mungkin ada sesuatu yang nggak sejalan sama keinginan gitu. Oke, nggak sejalan dengan keinginan terus membebani. Kadang kayak emosi tuh nggak bisa kontrol gitu loh, Mas. Oke, emosi seperti apa ya tepatnya? Marah, sedih, Marah atau ya kayak campur-campur? kesal gitu loh. Oke, karena ini kan tidak spesifik ya. Terakhir mengalami kapan? Yang paling dekat. Kemarin itu kayak masih ngalamin seperti itu. Oke, kemarin itu artinya hari Senin kemarin. Kemarin ini. Kemarin tanggal, kok hari Senin sih? Hari Sampai Rabu ya? sampai nggak bisa tidur gitu. Kadang udah kayak pikiran itu kayak penuh, cuman nggak tahu pikiran apa gitu loh. Sampai dibuat merem itu nggak bisa tidur gitu. Oke. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Ini kamu kelihatan ya, SUD-nya ya? Iya, kelihatan, Mas. Kamu kasih nomor berapa atas peristiwa yang kamu ceritakan barusan? Kayaknya nomor 9 deh. Oke. Udah bagus itu. Sebentar, tak tandain. Kelihatan nggak ya? Tak kasih stempel. Ada bintang kelihatan nggak? Kok 9 sih? Salah. Sini ya. Oke, di sini. Itu kemarin ya? Iya, Mas. Oke. Kamu masih bisa merasakan ketika kamu bercerita ini? Maksudnya, kamu kan menceritakan yang kemarin baru terjadi ini. Nah, saat kamu menceritakan itu, sekarang ini, kamu bisa merasakan hal yang sama nggak? Atau Kalau ngingat sih bisa, cuman kalau sekarang kan keadaan lagi netral gitu ya nggak apa-apa gitu. oke, ya. Tapi kamu nggak tahu ini apa ya? Tiba-tiba kayak gitu. Iya. Kadang kalau udah kayak gitu tuh kadang kayak sesek gitu. Ya. Nah, nanti ini PR-nya. Saya manggilnya apa sih? Miss Sandi atau Kerina? Mbak aja. Oh, Mbak Sandi. Iya. Oke, Mbak Sandi, coba nanti PR-nya ya, itu mencatat event. Sekarang kan lagi netral nih, ya kan? Nah, karena ini pola, entah kapan, bisa sore, bisa malam, bisa besok, bisa kapan-kapan, itu akan mengalami lagi yang serupa. Nah, saat itu terjadi, coba Mbak Sandi catat event itu. Dicatat aja dulu. Semakin banyak catatan, nanti kita akan bisa menganalisa lama-lama. Nah, kemarin diceritain, kok kemarin sih? Pas kuliah yang keberapa ya, saya lupa. Ketika kita mencatat, pastikan kita dalam sudut pandang orang ketiga. Nah, di titik ini bisa dipahami nggak? Mencatat event dalam sudut pandang orang ketiga. Bisa dipahami nggak ya?
Belum ya? Oke. Belum bisa, Mas. Oke, nggak apa-apa. Ini tak tutup dulu ya. Saya mau kasih gambar yang lain. Sebentar. Saya mau kasih. Mudah-mudahan ada di sini gambarnya, saudara-saudara. Sebentar, saya carikan dulu. Ini. Oke. Beda, itu Mbak Rika yang bikin. Udah kelihatan belum ya? Belum tampil rupanya. Oke. Ini kelihatan? Udah kelihatan. Oke. Ini memang gambarnya kurang pas ya. Dalam arti kurang pas itu terkait dengan konteks yang kita bicarakan. Cuman gambar yang saya maksud itu kok belum ketemu, tapi nggak apa-apa, pakai model ini aja. Saya mau tunjukin menulis dari sudut pandang orang ketiga itu di mana letaknya. Pulpennya mana ya? Ini. Oke. Di sini, ini dimensi 3. Makan dulu, Kak. Ya, sini Kak saya. Iya, iya, iya. Oke, saya online dari HP aja. Biar bisa coret-coret ini. Dari komputer agak sulit coret-coretnya. Ini dimensi 3, ini dimensi 4 sampai sini ya. Sampai 499 nih. Dan ini dimensi 5. Nah, mencatat dari sudut pandang orang ketiga itu letaknya di sini. Ini kan dunia main ya, nalar. Kalau ini ego. Gitu. Sebentar, saya online dari HP. Sampai di sini bisa lebih clear nggak? Saya online dari sini ya. Share foto, galeri. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke.
transendensi dan transformasi sebetulnya kan. Ketika ini diperbincangkan, ya, ini pastikan kita sadar memilih untuk mengamati ini. Untuk mengamati ini itu hal yang tadi Mbak ceritakan tadi, yang nilainya 9 itu loh. Ini saya mau ngasih tahu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ketika seseorang menceritakan peristiwa yang membuat dirinya tidak nyaman, membuat dirinya kesal, marah, atau dorongan untuk melakukan suatu hal, bisa bunuh diri, bisa melakukan hal yang merugikan, termasuk melukai diri sendiri. Ketika dia menceritakan hal itu, artinya dia sedang menceritakan yang ini. Nah, ini perlu kita identifikasikan sedari awal. Nah, di titik ini, anggapan saya, anggapan Ade Mahnun, pada teman-teman semua itu, kita sudah berdiri pada tumpuan yang sama. Yaitu kita bicaranya di sini sudah. Ini kan dimensi 4. Dimensi 4 itu tempatnya observer. Karena kalau nggak di situ, dia pasti nggak bisa cerita. Ya kan? Pasti nggak bisa cerita. Orang yang sedih itu, sedih mendalam itu ya sudah, dia mengurung diri dalam kamar terus gitu. Seolah-olah realitas itu ya yang ada di masa lalu itu. Nah, di sini sifatnya pas. Karena terkait dengan peristiwa yang sudah lewat, ya kan. Dan kalau orang terjebak pada dimensi ini, dimensi 3 ini, sifatnya dia sebagai korban. Nah, kemarin yang ikut nyimak kuliahnya Pak Subhan ada? Yang kuasa memilih itu loh. Nah, itu kita lagi ngomongin yang di sini. Ini sifatnya present. Dan kondisinya mengambil tanggung jawab. Mencatat event di posisi orang ketiga, maksudnya adalah dia sudah siap untuk mengambil tanggung jawab atas segala peristiwa kehidupan yang dialami. Karena kalau tidak, dia akan tertarik ke sini. Itu tinggal pilihan. Makanya kampanye kita sadar memilih itu ya di situ. Minimal kita di sini lah. Lumayan tuh. Kalau kita perhatikan kondisi kesadaran kolektif masyarakat Indonesia itu ya masih ada di bawah 200. Gitu. Nah, ini kan sangat tidak menguntungkan bagi pertumbuhan jiwa kita. Makanya Bang Asfar kampanye 1 juta penduduk Indonesia berkesadaran di 2024. Ini cukup strategis lah. Dan sehingga orang itu ya mau dibodoh-bodohin itu udah nggak relevan. Kalau nggak masuk logika nalar, ya informasi semanis apapun itu nggak masuk gitu loh, nggak masuk hitungan dalam jiwa kolektif kesadaran masyarakat Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Pertemuan kita siang hari ini, ya kan? Kita kan menyadari
bahwasanya sejatinya setiap insan itu dalam keilahiannya itu terhubung satu sama lain, tidak terpisah, tidak ada lokalitas, non-dualitas, non-lokal, unlimited, dan non-linear kan itu. Sehingga ya saya minta teman-teman semua di sini ya untuk mendoakan, mensupport Mbak Sandi ya. Please survive tangga spiritual. Nah itu ya. Karena kalau posisi di sini tuh ya yang pertama perlu disadari, kan? Perlu disadari bahwa oh ya saya masih SUD saya 10, posisi saya korban. Ya. Mbak Betty atau Bu Betty saya panggilnya nih. Bukan seolah-olah menjadi orang lain ya. Kita kembalikan kepada peta kesadaran Hawking, itu kan dia peta penyaksian terhadap dunia internal kan? Benar nggak? Namanya dunia internal yang kita saksikan siapa? Apakah dunianya orang lain atau dunianya sendiri gitu? Iya diri. Diri loh. Diri pribadi. Diri pribadi. Nah, kalau yang dipahami orang lain adalah bagian diri ini yang lain dalam arti dia satu kesatuan, ya kan? Cuman ketika itu dia belum bisa mengidentifikasikan bahwa dirinya itu terjebak dalam satu fase yang kelam lah gitu ya. Nah, ketika kita bisa menyaksikan hal itu, wah itu terjadi healing. Loh, kok ternyata ada jiwa saya di sana gitu ya. Iya. Dikeluarkan yang negatif. Gitu. Oke. Kalau Mbak Betty, SUD-nya 10 itu dalam apa? Hal apa? Kembali ke Mbak Sandi ya. Oke, Mbak Sandi, saya konfirmasi saat ini apa yang sedang kamu alami sekarang ini? Sekarang sih nggak ngalamin apa-apa, Mas. Oke. Tadi katanya bingung, Mubeng. Oh, ya itu tadi mungkin. Itu aja sih. Ya, atau mungkin ya, atau mungkin kamu nggak enak untuk menceritakan sesuatu yang menurutmu itu sangat pribadi, mungkin. Iya, masih. Kalau memang iya, nanti sesi sendirilah. Itu memang kita nggak bisa tutup mata ya. Begitu ya Mbak Sandi. Nanti bentar ya Kakak. Nanti bisa saya jadwalin lagi khusus buat Mbak Sandi. Aku bisa pakai komputer. Ya, karena curhat itu memang syarat utamanya yang pertama adalah ada trust. Nah, terkait dengan media daring, ini kan kita jarak jauh nih. Yang pertama kita kan tidak tatap muka secara langsung, ya kan. Jadi faktor kepercayaan itu ya memang itu kembali kepada kesadaran masing-masing. Gitu. Kalau saya pribadi, saya welcome, open, ya. Saya terbiasa terlatih untuk menceritakan apa adanya. Ya karena perjalanan hidup juga ya. Oke, saya jawab dulu
Mbak Naila, kalau sumpek tanpa tahu sebabnya itu bisa nggak dikaitkan dengan hormonal? Nggak tahu saya. Bisa juga sih. Ini kan cerita biasanya kalau wanita itu ketika datang bulan secara hormonal kan ini ya, ada perubahan gitu. Tiba-tiba uring-uringan sendiri, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pengen ngapain gitu ya, pengen makan orang. Makan orang. Ini lagi cerita. Bisa jadi seperti itu. Oke gitu Mbak Sandi. Tadi nilainya 9 ya, menceritakan yang kemarin. Saya mau konfirmasi aja sih. Sekarang berapa Mbak? Kemarin 9, kemarin. Sekarang? Tambah naik atau sama aja? Kayaknya naik sih, Mas. Naik jadi 10? Enggak. Yang tabelnya tadi enggak itu, Mas, enggak dikeliatin. Oh iya. Tak tutup dulu. Saya kembali ke tabel yang lalu. Oke, yang ini ya. Tadi 9, sekarang? Sekarang gimana? Sebentar, Mas. Objeknya kamu arahkan ke peristiwa kemarin yang kamu alami itu. 8 kayaknya. Oke, 8. Rasa sakit mulai menyelimuti pikiran terus-menerus. Ya, nggak apa-apa. Ini kan subjektif. Dan kamu yang bisa mengoperasi mengatasi dari sini. Kok di sini sih? Salah. Oma 1,5. Dari sini ke sini. Lumayan. Ini kan tangga perjalanan. Artinya dia bisa diamati. Lumayan. Memang karena sesuatunya ini masih abstrak. Jadi ya memang tidak mudah untuk mengurainya. Tapi setidaknya ini menjadi satu alat yang bisa digunakan untuk merilis. Perakiraan. Ya, terima kasih Bunda Minu. Memang seperti titik-titik konteks yang saling berhubungan pada akhirnya ya. Pertemuan siang ini banyak kontemplasinya ya teman-teman ya. Tapi secara umum sudah mengerti ya bagaimana cara kita untuk mengisi SUD tadi. Kan itu tema sentralnya. Ini anak saya suka kepo dia. Kemarin dia ada bilang sesuatu yang menyentak. Saya pikir anak usia berapa tuh, Kak? 7 tahun. Dia 7 tahun bilang gini. Meskipun jamnya rusak, tapi tidak bisa menghentikan waktu untuk berjalan. Dia bilang gitu. Meskipun jam itu rusak, tapi tidak bisa menghentikan waktu berhenti.
Ya, ya. Jadi spontanitas nggak tahu dia habis nonton apa gitu. Gitu ya. Oke, saya mau tanya Mbak Betty nih, yang tadi 10 itu, nah ini 10 apanya nih? Mau dieksplor atau cuma hanya menginformasikan data? Betty mana Bu Betty? Halo Mbak Betty, Bu Betty, adakah? Ya, atau mungkin teman-teman mau nambahin pengalamannya mengisi SUD? Perasaan saya sekarang ada di sebelah. Wih, menarik, menarik, menarik. Kalau dilihat dari SUD-nya 10 ya? Saya tampilin lagi deh, semangat. Ini 10 ini ya? Oke. Pertanyaannya, ini mau di nol kan? Atau biarin aja? Mau di nol kan atau biarin aja? Perasaan sekarang itu kan bisa, apa namanya, mengekspresikan sesuatu yang sudah sifatnya akumulatif ya. Kejadian yang ini, habis ini, habis ini, habis ini. Terakumulasi nilainya 10. Nanti itu perlu dipecah-pecah. Tapi ketika kita sudah bisa mengidentifikasikan adanya hal itu, adanya nilai 10 itu, nah itu sebuah langkah yang bagus karena itulah dari situlah kita mulai apa namanya? Mulai recovery. Oke, kalau mau banget bisa diceritain nggak ini terhadap apa gitu? Terhadap kehidupan kah? Atau terhadap keluarga? Atau teman? Atau rekan bisnis? Atau apa? Atau mau cerita? Saya buka mikrofonnya ya. Ya, ngobrol aja Mbak Betty. Ya, boleh chat aja nggak apa-apa. Senyamannya. Senyamannya. Nah, peristiwa ngobrol seperti ini bisa memberikan efek terapeutik. Juga rasa muter-muter nih ya. Apa nih Pak? Saya ngerasain muter Pak. Waduh.
Halo? Ya nanti bolehlah ngobrol nanti ya. Ngobrol tersendiri, oke. Welcome. Tidak masalah. Tapi berita gembiranya adalah pelajaran kita pada siang hari ini, kita bisa mendeteksi di mana titik yang kita sematkan pada tabel SUD. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya ya perlu dinetralkan. Dan itu keputusan kita. Artinya kita perlu sadar memilih. Nah, nanti tinggal waktu dan tempat bisa menyesuaikan. Begitu ya teman-teman. Setiap pertemuan selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Silakan Mbak Nela, ada apa nih tunjuk jari? Monggo. Mbak Nela mau cerita apa Mbak Nela? Kalau kemarin ada pelajaran dari Mas Bayu. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Nela, silahkan. Ustadz Ade, kalau itu SUD-nya udah 0, Oh, itu udah nggak ini mental block itu apa sih? Nggak jadi mental block itu enggak ya? ya. Mental block itu apa, Mas Iskandar? Saya tunjuk beliau aja. Mental, tahu mental ya? Kondisi mental. Block itu sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang menghalangi mental. Apa? Banyak macamnya. Misalnya, mau cerita, nggak enak. Ada sesuatu yang bergejolak dalam diri. Nanti kalau aku cerita, nanti malah dijelek-jelekin. Nanti kalau aku cerita, nanti aku malah lebih terpukul, misalnya gitu. Itu contoh-contoh mental block. Misalnya diminta maju, ngomong di depan umum, dredeg gemeteran. Khawatir nanti kalau salah gimana, kalau jatuh gimana, kalau pingsan gimana. Nah, itu mental block. Oh, jadi kayak kekhawatiran gitu ya? Ya, bisa dibilang. Nah, terkait dengan SUD tadi, itu kan per event, per peristiwa. Ya. Kalau sudah 0 gimana? Kalau sudah 0, ya nanti bisa isi itu nggak ada ya. Mbak Leli udah nggak ada ya. Atau Mas Bayu bisa cerita. Nah, itu kan pengalaman yang bisa dideteksi. Gitu. Before after. Misalnya, ketika kondisinya masih 10, ketakutan melihat ular misalnya ya. Dengar buah naga aja nggak mau makan. Ini ada kasus yang pernah saya tangani ya. Dengar buah naga mau makan. Begitu SUD-nya 0, dia pesta buah naga di tengah kebun. Kebun yang banyak uletnya, di mana dia takut ulet, takut ular. Dia pesta kebun di situ, makan buah naga. Itu ceritanya. Begitu Mbak Nela. Semoga bisa dipahami. Ya, paham. Ya. Kalau ini Ustaz, nggak masuk, saya sih nggak ini ya, nggak ada kayak yang di SUD itu nggak. Cuma kemarin yang mau saya ini loh, kayak Mas Iskandar tadi, ini sebenarnya ada apa dengan saya gitu loh. Itu ya. Ada apa dengan sayanya terkait dengan apa? Takut ketinggian? Dorongan kematian? Enggak. Saya yang awal Zoom yang dulu ini loh, Ustaz, kan saya kenapa saya itu kan sebenarnya kalau ini ada teman saya yang Mbak Endang itu yang dari Tulungagung itu, saya pengen maksudnya saya itu gimana gitu loh, kalau dari pandangan teman kan yang saya itu dulu kan di Tulungagung, setelah nikah kan di Nganjuk gitu. Oh, oke. Kalau seandainya ada Mbak Endang di sini, saya kan bisa di ini ya, saya itu gimana gitu kalau di hadapan teman gitu ya, pandangan teman-teman itu seperti apa gitu loh.
karena saya ini kenapa saya itu jarang bahkan grup pun saya udah nggak masuk karena udah nggak ada inilah yang diomong wis nggak ada manfaatnya gitu loh San. Ya. Terus kayak itu saya itu ketemu teman itu jarang banget, paling ketemu nonton atau apa gitu, itu pun saya dipaksa-paksa. Oke, saya itu datang ke tempat itu pasti saya diantar adik saya, anak-anak saya pun kadang ikut, saya di mana itu pasti tahu gitu loh. Walaupun nanti ditinggal, cuma kan udah tahu saya di sini tempat badminton, ini di gitu. Teman-teman udah banyak, gitu. Termasuk pernah ada Mbak Endang juga itu gitu loh. Ya. Tapi setelah kok atau kadang dolan itu bukan plus keluarga gitu loh. Mau ada suami dan anak, semua itu diajak gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya itu selalu saya yang padahal saya udah setelah itu baik nggak pernah kontak, nggak apa. Ada aja suara gitu loh. Kayak gini. Pokoknya saya dikambing hitamkan lah. Oke. Dikambing hitamkan kayak apa ya? Udah. Ini ada. Itu saya sih sebenarnya nggak ada beban di saya. Cuma kenapa ada apa selalu saya gitu loh. Ada teman saya inilah ada affair gitu. Cuma kan saya nggak ngurus, nggak tahu juga, nggak sama sekali nggak tahu. Nah itu dengar ngomongnya itu saya yang yang kayak dicemburi istrinya temennya, dicemburi temen saya gitu kan. Ya. Mungkin lebih enaknya kalau ada spesimen tulisan tangannya bisa saya analisa, Bu, kecenderungan itu sebagai data tambahan. Jadi Mbak Nela pernah ngirim tulisan nggak ya? Pernah kayaknya ya? Belum. Oh, belum ya? Oh, berarti orang lain. Saya lupa. Ya sudah nggak apa-apa. Tulisan tangan itu bisa menjadi pengganti ceritanya Mbak Endang. Oh gitu ya. Ya kan dia menampilkan karakter. Tapi gini, tapi saya nggak perlu jawab, nggak perlu ini, ternyata terbukti. Ternyata dia sendiri yang ada affair sampai sekarang udah punya anak gitu loh. Terus ada lagi teman saya itu pisah sama temennya, sama istrinya, terus dia punya pacar gitu ya. Loh itu bisa-bisanya gitu. Saya udah sama kayak Mbak Nela belum? Kenapa saya juga? Saya gitu loh. Kenapa saya juga ketemu nggak pernah saya gitu loh. Ya. Oke. Event-event tadi dicatat aja, Bu Nela. Apa? Kenapa? Ya. Pernah mencatat nggak pertanyaan-pertanyaan tadi ke dalam satu daftar ini? Daftar logbook saya ada. Belum. Dicatat aja ya. Kelihatan nggak? Saya cuma mau ini kalau ada Mbak Endang, saya tanya. Maksudnya Ustadz bisa tanya, saya itu gimana gitu loh. Oh iya. Ya nanti diajak Mbak Endang ya. Gitu ya. Jadi saya bisa dengar langsung juga. Iya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Mana yang lebih valid? Atau jangan-jangan kita kehilangan rasa percaya diri sampai-sampai untuk mendengarkan otentiknya diri kita aja harus meminjam orang lain untuk menceritakan. Bisa dipahami nggak? Untuk mengetahui sejatinya Ademanun. Oke. Untuk mengetahui Ademanun siapa aja, itu kan saya nih. Kenapa saya harus tanya sama tetangga gitu? Oh, gitu. Enggak, maksud saya itu dari kasat matanya itu loh, kasat matanya itu seperti apa saya itu gitu loh. Kok
Ini saya izin 10 eh, menit sholat dulu. Teman-teman silahkan diskusi, saling mengisi ya. Kalau yang mau ada sholat duhur, silakan sholat duhur. Ini saya sudah ditunggu untuk jamaah. Minta izin dulu ya. Ya, yang mau pamit boleh. ya. Ini saya tunggu. Saya buka aja.
Oke, Mbak Nela. Mbak Betty mau pamit ya, silakan Mbak Betty. Semoga sehat selalu. Mau diteruskan Mbak Nela? Apa Mbak Sandi? Kalau Mas Iskandar udah pinter ini. Bunda Minu juga sudah keren. Sudah perlu membantu teman-teman yang lain. Bu Nuni, apa kabar Bu Nuni? Dalam dia. Gimana Mbak Nela? Mau dilanjutin yang tadi? Iya, gimana? Oke, nggak apa-apa. Saya mau tanya. Apa yang diinginkan oleh Mbak Nela 5 menit ke depan? Apa yang diharapkan? Menemukan jawaban apa? Siapa saya? Bagaimana saya? Atau seperti apa? Lebih tepatnya. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Itu yang mau dijawab. Halo? Iya. Oke. Menurut Mbak Nela, jawaban yang tepat ada di mana? Mau jawaban yang paten atau yang penting bikin diri happy? Hah? Aduh. Gimana? Paten artinya gimana, Pak? Paten itu betul-betul mantap lah. Yang paten itu betul-betul mantap. Bagaimana saya ini dijawab dengan sangat mantap. Atau ya yang penting Mbak Nela happy. Ini maksudnya yang jawab Ustaz Ade, kan? Tuh, enggak, saya kan mau tanya Mbak Nela. Yang diharapkan kan menemukan jawaban bagaimana saya kan gitu. Iya. Nah, terus saya tanya lagi, jawaban model apa yang diharapkan? Jawaban yang betul-betul mantap, meyakinkan, atau yang penting happy. Bisa tuh, Beb. Mantap, meyakinkan, dan bikin happy. Atau bingung? Ya, mantap, meyakinkan, dan bikin happy dong. Ya, luar biasa ini borongan. Nah, kalau jawabannya seperti itu, mulailah melakukan perjalanan ke dalam diri. Mana sih? Ya memang jawabannya borongan ya. Pinter ini Mbak Nela ini. Gitu. Jadi sudah terjawab ya. Kan sudah saya jawab. Iya. Apa tambah mubeng? Yep. Kak Sido pinter anu. Enggak apa-apa. Penerimaan diri total. Apa adanya. Iya. Gitu. Jadi tinggal mengoperasionalkan. Kan kadang kita ragunya gini. Janjiannya tenan ora ayo. Gitu kan. Pelajarannya sudah disampaikan. Peta dunia internal sudah kita pelajari, ya kan? Nah, cuman untuk sampai terampil kita menggunakan informasi ini hingga menjadi ilmu dan pengetahuan, itu perlu jam terbang, perlu diskusi, gitu-gitu. Terus Mbak Pujinya ngomong, Kalau yang masalah determinan itu, kalau hal-hal yang itu saya terima. Memang iya. Kalau yang masalah saya ini loh, saya masih belum ini yang mana, terus internal saya yang mana gitu loh.
ada fase kebingungan, ada fase bertanya-tanya setelah kita mendapatkan informasi atau data tertentu. Itu fase. Kalau kita baca surat Ad-Duha, di sana disebutkan wa wajadaka dolang fahada. Dan Allah mendapatimu bingung. Fahada. Kemudian Allah berikan hidayah petunjuk. Jadi sebetulnya kebingungan itu, kebingungan setelah belajar loh ya, kebingungan setelah belajar adalah ciri di mana kita sebentar lagi akan sampai kepada petunjuk hidayah. Amin. Amin. Kalau bingung berarti ibarat otak kita sedang mengunyah informasi, ya kira-kira gitu. Ya, kan ada kontraksi ya kan, kontraksi ketika kita mendapatkan informasi itu. Lama-lama ketegangan itu akan kendor. Kendornya kita bisa beradaptasi dengan informasi itu pada akhirnya. Nah, seperti itu. Gitu ya, Mbak Nela ini rajin ngikut apa webinarnya Bang Aswad, terus rajin mencatat. Nanti lain waktu kita minta untuk sharing aja beliau. Masih. Ayo, Bismillah gitu ya. Belum sih. Oh ini masih. Makanya ikut-ikut kan biar ini. Ilmunya biar Nggak apa-apa. nambah. Niatnya jangan nanggung. Bismillah, iya. Gitu aja, Rak, wes. Bismillah, iya. Gitu. Bilang, Bismillah, iya. Iya. Nah, Iya. Maksudnya jangka panjang sih iya harus. nggak apa-apa, iyain aja dulu. Ke depan harus. Masa ya kita pengen segini-gini aja kan enggak? Ya ini kita sharing apa ya istilahnya tips pembelajaran gitu. Tips pembelajaran. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya sebentar lagi mau belanja gitu. Makasih kalau, Ustaz Ade. Ya, sama-sama. Kalau teman-teman mau masih tetap diskusi, ini roomnya saya buka aja, nggak apa-apa. Gimana? Bunda Minu, Mas Iskandar, mau sharing? Mbak Sandi, Mbak Betty tadi udah pamit ya? Ya. Ya, terima kasih, Laili. Welcome. Kembali beraktivitas. Terima kasih atas obrolan siang ini ya. Saya close saja ya teman-teman ya. Yang baru datang, Pak Karno Arnovam. Nggak apa-apa ya. Ini sesinya udah selesai.